Dengan bantuan kekuatan luar biasa Shihao, fisik Kinzan telah marah, dan dia telah melangkah keluar dari jalan nirvana. Namun Kinzan yang gila tidak puas. Dia masih ingin mendapatkan keterampilan Kunpeng Shihao, keterampilan 10 binatang jahat. Ini adalah teknik rahasia tertinggi yang bahkan Gunung Bulau tidak bisa sentuh. Pada saat ini, Kinzan jatuh ke dalam kegembiraan yang ekstrem. Dan wajahnya yang terdistorsi adalah keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Kata-katanya masih tajam, dan dia terus menggunakan kakek Shihao untuk merangsang Shihao. Kemarahan Shihao membakar ke puncaknya. Sosoknya perlahan mengalir ke udara, menatap Kinzan dengan mata dingin. Aura destruktif dan ganas dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Kekuatan besar meruntuhkan ruang di sekitar Shihao, dan udara di seluruh lembah menjadi tebal. Raungan binatang buas yang menakutkan terdengar, dan ruang di belakang Shihao secara paksa terkoyak. Seekor binatang buas bernama Suani merobek kehampaan, berdiri di udara, diikuti oleh binatang kedua, merek warna-warni. Binatang ketiga, Kunpeng. Mata panik Kinzan berkedip karena tidak percaya. Berapa banyak keterampilan kuat yang dikuasai anak laki-laki di depannya. Dia benar-benar memanggil 5 binatang tertinggi. 5 binatang buas ini, semuanya adalah binatang berdarah murni. Dan bahkan ada 10 binatang jahat kuno seperti Kunpeng. Shihao mencibir, menatap Kinzan. Itu provokasi. Apakah kamu tidak ingin mencuri harta saya? Saya akan memanggil mereka sekarang. Apakah Anda mampu membawa mereka pergi? Wajah gila Kinzan akhirnya menjadi sedikit bermartabat. Dia sedang memeriksa kembali makhluk agung muda di depannya. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa seorang anak laki-laki berusia 15 tahun bisa menjadi Kaisar Shi. Namun ini tidak semua kekuatan Shihao. Ledakan. Langit meletus dengan ledakan keras. Mata Shihao tenggelam, dan 5 binatang tertinggi di belakangnya bertemu, berubah menjadi pedang raksasa yang penuh dengan roh ilahi. Dan pada saat yang sama 10 guanya terbuka. Dia telah menguasai keterampilan 10 binatang jahat, bukan hanya keterampilan Kunpeng. Memegang pedang ilahi, Shihao berdiri dengan bangga di udara, seperti tuan yang memerintah dunia. Shihao melambaikan tangannya ke bawah, dan pedang ilahi menebas ke arah Kinzan. Dengan pedang ini, dia diam-diam memotivasi skill pedang rumput, dan itu dipenuhi dengan semangat yang besar. Dengan kekuatan yang luar biasa, merasakan niat pedang yang ganas ini, Kinzan akhirnya memiliki ketakutan di wajahnya, bahkan jika dia bersandar di Gunung Bulau. Bahkan jika dia melangkah ke alam yang mulia untuk waktu yang lama, dia belum pernah melihat niat pedang yang begitu mendominasi dan tidak bisa dijelaskan. Penyesalan dan ketakutan saling terkait. Muncul di hati Kinzan. Mengapa dia memprovokasi dewa pembunuh seperti itu? Bergemuruh pedang ilahi jatuh. Bumi terbelah menjadi jurang yang dalam. Dan gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya dipengaruhi oleh gelombang udara. Runtuh dan retak. Kinzan berada di pusat niat pedang. Dia merasakan setiap sel di tubuhnya diserang dan dibelah oleh niat pedang yang sombong. Suara berkabung melengking, pembuluh darah Kinzan pecah. Darah di seluruh tulangnya membuat ledakan yang mengerikan dan hancur oleh pedang. Energi besar memicu debu di langit, menutupi sosok Kinzan. Kinhao, yang menonton pertempuran dari samping, memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Orang gila dari Gunung Bulau ini, Kinzan yang mencapai puncak di alam yang mulia. Dia benar-benar kalah dari saudaranya. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Kinhao mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan. Tidak dapat menerima hasilnya. Debu perlahan menghilang, dan sosok sedih muncul. Kinzan merosot ke tanah. Armornya kompang-camping, dan kulit di tubuhnya tidak utuh. Napas Kinzan tipis dan lemah, dan dia bisa kehilangan napas kapan saja. Dia masih tidak menyerah, dan ingin terlahir kembali dengan bantuan skill Nirvana. Shihao tidak memberi Kinzan kesempatan lagi. Sosoknya tiba-tiba menghilang di udara. Dan kemudian cahaya keemasan mengalir dari telapak tangannya. Shihao menahan emosinya dan mengatur napasnya. Mengendapkan kekuatan skill Kunpeng di tangan kanan. Ini adalah pukulan puncaknya, di mana angin tinju lewat, ruang meledak. Dan lapisan gelombang udara menyebar ke segala arah. Ada bau terbakar di udara. Tinju emas ini memukul Kinzan dengan keras. Api emas berlama-lama di sekitar tubuh Kinzan. Abadi sampai mati. Kinzan berteriak kesakitan. Ketakutan akan kematian memusnahkan kegilaannya dan menghancurkan keyakinannya. Melihat ini, Kinhao sangat cemas. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas Kinzan menghilang dengan cepat. Dan dia akan mati. Dia melambaikan tombak perak, dan sosoknya berkedip, menusuk ke arah Shihao. Meskipun Kinzan sudah gila, dia juga mantan tuanya.
Dia tidak bisa melihat Qin Zan mati tanpa melakukan apapun. Shi Hao berdiri di tempat, tidak mengambil langkah mundur. Ada rune emas yang berputar di sekitar tubuh. Rune ini seperti rantai dewa yang kuat, membangun penghalang pertahanan untuk Shi Hao. Tombak panjang Qin Zan diserahkan, dan sulit untuk menembus rune emas ini. Ini adalah pukulan pengurangan dimensi dari kekuatan. Wajah dingin Shi Hao dipenuhi amarah. Pemuda di depannya adalah kerabat dekatnya. Dia tidak akan melakukan apapun pada Qin Hao. Dia tidak akan saling membunuh. Tapi Qin Zan berani menyerang kakeknya. Dia tidak akan pernah membiarkannya pergi bagaimanapun caranya. Mata ketakutan Qin Zan penuh dengan keputusasaan. Dia ingin berjuang untuk melepaskan diri dari api ilahi Shi Hao. Semuanya sia-sia. Dengan serangkaian suara membosankan, seluruh tubuh Qin Zan meledak dan hidupnya benar-benar hilang. Pria gila yang berdiri di puncak seni bela diri ini benar-benar dipenggal oleh Shi Hao. Wajah tampan Qin Hao penuh dengan kemarahan dan keengganan. Kesenjangan kekuatan antara dia dan saudaranya terlalu besar. Dan sekarang dia tidak bisa mengalahkan Shi Hao apapun yang terjadi. Tapi dia masih muda, 2 tahun lebih muda dari Shi Hao. Dia masih memiliki kesempatan untuk mengejar saudaranya. Mata Qin Hao menyala, mengarahkan jarinya ke Shi Hao untuk menyatakan perang dengan serius. Suatu hari, aku, Qin Hao, akan mengalahkanmu dengan jujur. Shi Hao tidak menoleh, hanya mengatakan sesuatu dengan ringan. Aku sedang menunggumu. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang besar dari pertempuran Shi Hao dengan Qin Zan tarik perhatian Qin Wu, leluhur Gunung Bulau. Dia adalah makhluk yang dekat dengan dewa. Dengan restu dari lingkaran sihir Gunung Bulau, dia bisa mengerahkan kekuatan dewa. Sejak dia mendapatkan kekuatan, Qin Wu selalu menganggap dirinya sebagai dewa. Percaya bahwa dia adalah dewa yang menghadap ke 8 alam dari alam bawah. Energi ilahi yang kuat muncul di lembah tempat pertempuran barusan. Shi Hao tercengang, ini adalah kekuatan ilahi abadi. Melampaui batas kekuatan alam bawah. Niat ilahi ini, akhirnya menyatu menjadi saluran luar angkasa. Lorong itu dipenuhi dengan paksaan para dewa. Dan lubang itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini adalah pintu ruang yang dibuka Qin Wu untuk Shi Hao. Dia tahu bahwa Shi Hao pasti akan menginjakan kaki di dalamnya. Karena ujung lorong ini adalah lembah tempat orang tua Shi Hao berada. Merasakan aura orang tua yang berasal dari lorong emas. Hati Shi Hao bergolak hebat. Tidak peduli seberapa mendominasi dan kejamnya dia di mata orang luar. Dia masih anak laki-laki berusia 15 tahun. Dia merindukan cinta orang tuanya dan kebersamaan dengan keluarganya. Shi Hao tidak takut dan dengan tegas memasuki lorong emas ini. Di ujung lorong, Shi Hao melihat gerbang batu yang megah. Gerbang batu sangat tebal dan tinggi. Dan ukiran rumit yang tertulis di pintu mengungkapkan kesederhanaan pembaptisan tahun. Di lorong, ada juga seorang lelaki tua berambut putih. Wajah tampannya luar biasa, dan matanya setajam elang seolah bisa membaca hati orang. Dia mengenakan jubah tau putih, dan dia memiliki gaya abadi dari seorang ahli dunia. Orang ini adalah Qin Wu, leluhur Gunung Bulau. Qin Wu tidak menghentikan Shi Hao dan membuka gerbang batu raksasa untuk Shi Hao. Karena ada lingkaran sihir di lembah di luar gerbang raksasa, terisolasi dari segala sesuatu di luar lembah, Shi Hao memasuki gerbang batu dan akhirnya bertemu orang tuanya. Ibu Qin Yining masih cantik, dan bertahun-tahun tidak meninggalkan jejak di wajahnya yang cantik. Hanya saja ada cemberut-cemberut di antara alis dan matanya. Dan stagnasi sulit dipecahkan. Ini adalah curahan kerinduannya pada putranya Shi Hao. Shi Ziling menyeka pistol peraknya dengan hati-hati. Sejak pecahnya pertempuran antara Shi Hao dan Shi Yi, dia telah mengetahui bahwa Shi Hao belum mati. Selama bertahun-tahun, dia telah menantikan untuk bersatu kembali dengan putranya sepanjang waktu. Di sisi Shi Hao, ada emosi yang kuat di hatinya. Dia tidak sabar untuk bergegas ke depan untuk segera bertemu orang tuanya. Namun lingkaran sihir yang kuat mengisolasi Shi Hao dari dunia luar. Bahkan dengan kekuatan Shi Hao, lingkaran sihir ini tidak bisa dibuka. Dia berteriak pada orang tuanya. Namun, suara Shi Hao terhalang oleh lingkaran sihir. Sehingga Shi Ziling dan Qin Yining tidak bisa mendengarnya sama sekali. Qin Wu di samping menonton dengan acuh tak acuh. Inilah pemandangan yang ingin dia lihat. Apakah Anda ingin bergabung di Gunung Bulau saya? Qin Wu tersenyum dan berkata, arti kata-katanya tidak bisa lebih jelas. Dia ingin menggunakan orang tua Shi Hao sebagai umpan, memaksa Shi Hao untuk bergabung dengan Gunung Bulau. Pada saat itu, tidak hanya tahta kerajaan Shi, tulang tertinggi Shi Hao dan keterampilan Kun Peng juga akan jatuh ke tangannya. Aku tidak mau. Tanpa ragu, Shi Hao langsung menolak ajakan Qin Wu.
Dia tidak ingin berada di perusahaan Gunung Bulau, tidak mau melanggar hatinya sendiri. Mendengar ini, wajah Qin Wu tenggelam, dan matanya yang marah tertuju pada Shi Hao. Pemuda di depannya hanyalah manusia biasa, dan dia berani melawan kehendaknya. Lampu warna-warni memenuhi tangan Qin Wu, dan dia melambaikan tangannya. Ruang di mana Shi Hao berada runtuh dan hancur, dan sebagai gantinya adalah medan perang yang tak bernyawa. Qin Wu mengaktifkan arai teleportasi Gunung Bulau dan memindahkan Shi Hao ke medan perang kuno. Ini adalah dunia abu-abu, dan selalu ada hawa dingin yang suram di sekitarnya. Dari waktu ke waktu akan ada teriakan roh-roh kepahlawanan dan setan. Tempat ini tampaknya menjadi pintu gerbang ke neraka. Dan mungkin ada monster tak berujung setiap saat.